Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran, coba dirapikan dulu mejanya, sampah-sampah di sekelilingnya, silahkan dibersihkan, dirapikan. Oke, sudah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan, Rivaldo, dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani umma wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, saya absen dulu. Adi Dharma, Alifah, Anggun, Marsanda, Ayu, Bella, Kathleen, Kristiano, Dimas Angga, sakit, Andy, Ervan, Ferinda, Irgi, Itatul, Hairina, Luhfiana, Lutfi Devi, Melinda, Fauzan, Deska, Rizky, Adimsyah, Nafisa, Rahma, Resti Catur, Rivaldo, Sheila, Susi, sakit, banyak yang sakit ya, 2 orang ya yang sakit. Vinky Ayu. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita masih membahas sumber daya ya. Sekarang juga tetap kita membahas sumber daya, tapi kita beda topik. Di sini sekarang kita membahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam kelautan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita siapkan diri kita dulu, kita tes kalian sudah fokus apa belum. Nah, kita mau ice breaking ya. Ice breaking kali ini kita coba untuk tebak warna. Jadi nanti silahkan sampean fokus melihat layar. Silahkan disebutkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Bisa dipahami? Oke, nanti kita mulai dari Irgi ya. Nanti sampean yang mengecek kebenarannya. Misalkan ada teman yang menyebutkan salah, sampean bilang stop gitu ya. Nah, nanti kita berikan kuis untuk dia. Bisa dimulai? Oke, konsentrasi ya. Kita mulai.
3, 2, 1. Ayo. Rahma. Salah, kan putih sebelumnya. Nah. Oke, Melinda salah. Sekarang kita berikan pertanyaan ya. Tadi kan warnanya putih, tapi Melinda menyebutnya merah. Nah, oke. Oke Melinda, sekarang kita beri pertanyaan. Hari ini kita akan membahas laut. Apa sih yang Melinda ketahui tentang laut itu? Laut bisa dijadikan tempat wisata. Tempat wisata. Terus apa lagi, Mei? Mencari ikan. Mencari ikan. Oke, itu menurutnya Melinda. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita cari mangsa yang kedua. Satu lagi. Ya. Lanjutannya Cristiano sekarang. Andy, Fauzan, Oke, tadi yang salah siapa? Nah, oke sekarang kita berikan pertanyaan. Apa yang sampean ketahui tentang perikanan? Apa sih, pernah masak ikan apa tidak? Nah, bagaimana menurut sampean perikanan itu bagaimana? Apa saja jenis perikanan mungkin? Ayo silakan. Perikanan, jenis perikanan yang sampean tahu? Ikan mujair. Kalau yang hasil laut? Ikan tuna. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah dredeg katanya dilus-lus dodone. Oke, sekarang sudah konsentrasi semuanya ya. Baik. Oke, sekarang perhatikan sini. Nah, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Vinky, silahkan Vinky. Sebelumnya kita membahas tentang sumber daya alam kehutanan. Jenis hutan yang kita pelajari adalah hutan hujan tropis, hutan lindung, dan hutan bakau. Dari hutan kita bisa mendapat manfaat yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah hutan sebagai paru-paru bumi. Oke, bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang sumber daya hutan. Tadi Vinky sudah menyebutkan contoh dari jenis-jenis hutan. Salah satunya itu adalah hutan mangrove. Apa kaitannya hutan mangrove dengan sumber daya kelautan pada pagi hari ini? Kaitannya apa? Gimana, Anggun? Sebagai biota laut. Sebagai biota laut. Yang lainnya? Melinda? Hutan mangrove kita kaitkan dengan materi kita sumber daya kelautan. Dapat mencegah abrasi. Mencegah abrasi. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang sumber daya kelautan. Salah satu yang disebutkan Vinky tadi hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu merupakan salah satu potensi dari sumber daya laut. Ya. Nah, coba sekarang di sini ada gambar pantai. Pantai manakah ini? Sendang Biru. Sudah pernah ada yang ke sana? Sudah. Apa yang kalian jumpai di pantai Sendang Biru? Pasar ikan. Pasar ikan, terus perahu, terus air. Apa Dimsa? Ikan tuna. Nah,
Jadi pantai Sendang Biru ini terkenal dengan hasil laut berupa apa? Ikan ya. Jadi di sana ada tempat pelelangan ikannya ya. Pasar ikannya. Oke. Coba sekarang dilihat peta yang ada di bawah ini. Bagaimana menurut kalian dengan peta di sepanjang pesisir Kabupaten Malang? Siapa yang mau berpendapat? Saya dulu. Andy, silahkan. Di kabupaten khususnya di pesisir wilayah Malang Selatan banyak pantai yang sangat indah Bu. Ya. Contohnya Pantai Liat, Balikamba, dan Modangan Bu. Modangan yang sudah pernah sampai jumpai, yang mana Andy atau semuanya? Melihat saja Bu. Oh, melihat saja. Nah, mungkin nanti petualangannya Andy bisa dilanjutkan lagi. Jadi kebetulan wilayah kita itu kan dekat dengan jalur lintas selatan. Nah, dengan dibukanya jalur lintas selatan, kemarin membuka berapa pantai itu? Banyak pantai. Sampean bisa mengunjungi salah satu atau pantai-pantai yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dari sini yang terdekat ada pantai apa? Modangan. Yang terkenal dengan apanya Modangan? Para layangnya ya, wisatanya. Terus kemudian Kondang Bandung. Terus apa lagi? Sampingnya lagi Ngeliep. Terus ke sana lagi Balik Kambang. Kemudian Bajul Mati. Terus Sendang Biru. Dan seterusnya ke sana itu masih banyak sekali pantai. Nah, jadi pantai atau wisata bahari ini juga salah satu dari potensi sumber daya kelautan. Jadi sampean tanpa menyadari setiap hari atau bahkan di sekeliling kita itu ternyata banyak sekali potensi laut yang kita manfaatkan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pengaruh laut terhadap kehidupan manusia? Kira-kira apa pengaruhnya? Tadi kan sampean menyebutkan bahwa ada pantai Bu, itu kan salah satu potensi yang sampean manfaatkan juga. Nah, berarti bagaimana pengaruh laut terhadap kehidupan manusia? Bagaimana pengaruh laut terhadap kehidupan kita? Sebagai sumber mata pencaharian, terus wisata bahari, terus bagaimana Kristiano? Sumber bahan makanan. Nah, sumber bahan makanan. Sekarang coba kita lihat gambar dari sini. Dari gambar berbagai macam makanan ini, kira-kira potensi laut apa yang kita manfaatkan biar tersaji makanan yang enak seperti ini? Kepiting, terus apa nih? Seafood, terus tuna, lobster, gurita. Terus apalagi selain dari perikanan? Garam. Coba makanan ini kalau nggak ada garam, kira-kira rasanya jadi enak nggak? Nah, pasti semua tidak asing dengan garam yang satu ini. Garam cap kapal, ini bukan endorse ya. Tapi garam yang satu ini sangat familiar di kehidupan kita. Biasanya ibunya mesti ngongkon tuh kok udah halus. Nah, kan biasanya gitu. Kita selalu menjumpai yang namanya garam. Nah, jadi makanan, nah ini akan terlihat enak jika ada garam. Sambelnya yang nggak enak garamnya nggak jadi enak. Berarti betapa pentingnya potensi laut itu dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, salah satunya adalah makanan. Ini apa ini? Garam. Itu ya. Mungkin ada pengaruh yang lainnya? Sudah? Kok semuanya langsung terdiam? Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, jadi ini merupakan gambar.
Jadi produksi garam, diagram ya. Diagram yang menjelaskan tentang potensi garam yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari bagan ini, wilayah mana yang penghasil garam terbesar? Jawa Timur. Kalau Jawa Timur khususnya di daerah mana? Mana? Andi? Mana? Madura, ya benar. Jadi kalau wilayah Jawa Timur itu penghasil garam terbesarnya itu adalah di wilayah Madura. Kemudian ada lagi di Jawa Tengah sebagai urutan kedua dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Adakah yang tahu bagaimana proses pengolahan garam? Saya Bu. Bella, silakan Bel. Ada 4 langkah untuk pembuatan garam. Yang pertama, pengambilan dan penampungan air laut. Sebelum mengolah air laut menjadi garam, maka harus dilakukan yaitu mengambil air laut dan dimasukkan ke dalam kolam penyimpanan atau bunker. Langkah kedua adalah penuangan air laut. Langkah ketiga, penjemuran atau kristalisasi. Langkah keempat yaitu panen dan pemadatan garam tersebut itu Bu. Nah, terima kasih Bella. Jadi tadi Bella sudah menjelaskan bagaimana prosesnya sampai menjadi garam. Jadi bukan berarti dari laut itu langsung muncul garam ya, tapi ada prosesnya. Tadi ada berapa tahapan Bel? 4 ya? Ya, kita mengambil dulu, dimasukkan ke bunker, kemudian ada penuaan, kemudian dijemur, kemudian setelah dijemur baru terjadi pengkristalan ya. Seperti itu. Jadi prosesnya kita mau makan garam itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana manfaatnya sumber daya kelautan bagi kehidupan manusia. Di sini sudah saya bedakan, ada sumber daya alam terbarukan. Di sini ada beberapa gambar. Ada yang akan menjelaskan ini? Silakan, Kristano. Manfaatnya ikan, terumbu karang, rumput laut, mangrove bagi kehidupan kita itu seperti apa? Ikan Des, contohnya. Ikan bagaimana manfaatnya untuk kehidupan kita? Bahan makanan. Terus? Sebagai sumber mata pencaharian. Sebagai sumber mata pencaharian khususnya untuk nelayan ya. Kan. Terus kalau terumbu karang? Sebagai tempat perlindungan biota laut. Hidupnya biota laut. Terus selain itu? Wisata bahari. Terus yang atas itu ada apa? Rumput laut. Kalau rumput laut manfaatnya? Buat agar-agar. Terus apa lagi? Leminti. Ya, mungkin di daerah kita yang paling terkenal itu ya. Jadi rumput laut itu bagaimana dengan kandungan vitaminnya? Sangat bagus katanya Fauzan ya. Terus yang bawah itu ada apa? Hutan mangrove. Manfaatnya hutan mangrove itu apa bagi kehidupan kita? Mencegah terjadinya abrasi. Nah, terus yang kedua, di sini ada gambar apa? Minyak bumi. Bagaimana pendapatnya? Siapa ini yang mau berpendapat tentang ini? Oke, silakan. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral laut yang sangat besar, Bu. Ya. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Oke, jadi sebagian besar dari mineral atau minyak bumi itu ada di pantai. Jadi masih sekitar 10 cekungan yang diteliti, sisanya itu belum. Nah, jadi menyimpan berbagai macam, menyimpan minyak bumi yang sangat banyak juga ya di laut. Nah, di sini nih salah satunya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba dipikirkan, misalkan kalau nggak ada bensin, sampean ke sekolahnya kira-kira piye? Jalan. Lah wong ada sepeda motor saja sampean enek sing terlambat, apalagi jalan kaki. Nah,
Sekolahnya bukanya malah jam 12 siang nanti ya. Nah, berarti begitu sangat bermanfaatnya minyak bumi bagi kehidupan kita. Oke, yang terakhir, coba kita lihat manfaatnya dari bidang jasa lingkungan terhadap kehidupan kita bagaimana. Silakan yang mau berpendapat. Kathleen, silakan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengolahan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Oke, jadi Kathleen tadi menjelaskan salah satu manfaat adanya ini ya laut sebagai jasa lingkungan kelautan. Terus di sini ada apa? Gambar apa ini? Wisata mana ini? Raja Ampat. Nah, berarti di sini Raja Ampat fungsinya sebagai apa? Tempat wisata. Kalau yang pojokan ini? Penelitian. Jadi salah satu manfaatnya adanya laut itu adalah untuk tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakat. Oke, selanjutnya di sini nanti di akhir pembelajaran kita ada reward ya. Jadi reward ini kita berikan kepada kelompok-kelompok yang mendapatkan skor banyak seperti minggu lalu. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada KD dan IPK. Jadi ini kompetensi, indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. IPK ini terakhir dari KD 3.2, 3.3 yaitu menganalisis sebaran pengelolaan sumber daya kehutanan, tambang, laut, dan pariwisata sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan IPK-nya yang harus kita capai yaitu sampean bisa menjelaskan tentang jenis-jenis potensi sumber daya kelautan, kemudian menganalisis sebaran dan pengelolaannya, permasalahannya, kemudian merancang laporan dalam bentuk infografis, dan nanti di akhir untuk penilaian keterampilannya sampean membuat laporan dan persebaran sumber daya kelautan dengan peta yang sudah disiapkan dalam LKPD. Ini tujuan pembelajaran kita. Sampai nanti diharapkan mampu memaparkan jenis-jenis sumber daya kelautan. Yang kedua, nanti sampai diskusi. Diharapkan sampai nanti bisa menganalisis di mana saja persebaran dari potensi sumber daya kelautan. Yang ketiga, nanti sampean bisa menganalisis permasalahan apa yang terjadi di laut. Jadi potensi-potensi laut nanti permasalahannya seperti apa. Dan yang terakhir nanti sampean akan saya berikan LKPD, silahkan didiskusikan dan nanti akan dipresentasikan. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Jadi nanti kegiatannya, aktivitasnya itu adalah kita kerja kelompok. Kerja kelompok nanti pertama sampean akan saya bentuk menjadi 5 kelompok. Nanti nama-nama kelompoknya itu sudah ada di PowerPoint ini. Nanti silahkan dicermati sampean itu masuk ke kelompok berapa. Yang kedua, membentuk kelompok yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan ya. Nanti saya akan membantu kalian, mengarahkan kalian dalam proses pencarian data. Kemudian selanjutnya adalah penyajian dan pengembangan hasil karya, dan yang terakhir itu adalah kita lakukan presentasi dan analisis. Ini langkah kerjanya. Kemudian untuk penilaiannya, di sini ada 3 penilaian yang saya berikan, yaitu ada penilaian sikap. Nanti saya nilai dari aktivitas kelompok sampean, jadi aktivitas sampean, keterlibatan sampean dalam kelompok. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, ini nanti akan saya berikan di pertemuan kedua di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga ini nanti ada penilaian keterampilan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Oke,
sudah siap menerima pembelajaran pada kali ini ya. Kita masuk ke orientasi masalah. Nah, di sini saya punya infografis tentang potensi sumber daya laut. Silakan diamati. Dari infografis ini informasi apa yang kita dapatkan? Silakan Itatul. Potensi kelautan dibagi menjadi 5. Yang pertama dari gas, sinar bahari, wilayah pesisir, mangrove, dan posisi laut. Lagi bioteknologi, perikanan, lamun, dan terumbu karang. Oke, menurut Itatul dari infografis yang ditayangkan ini ada sekitar 9 potensi laut yang bisa kita manfaatkan. Ada wisata bahari, migas, pesisir, mangrove, transportasi laut, bioteknologi, perikanan, lamun, dan terumbu karang. Dari sekian banyak potensi yang ada di infografis ini, manakah yang sudah pernah kalian jumpai pengelolaannya? Mana Kathleen? Wisata bahari. Terus ada lagi? Apa? Transportasi laut. Nah, terus mana lagi? Perikanan ya. Mungkin yang setiap hari ibunya masak ikan pindang. Nah, berarti sampean salah satu orang yang selalu memanfaatkan potensi laut. Jadi sekian banyak ya, berapa triliun pendapatan kita dari laut? 1.772 triliun. Ini hasil yang bisa kita manfaatkan dari laut. Berarti betapa kayanya lautan Indonesia. Oke. Terus yang kedua, di sini ada infografis tentang persebaran sumber daya kelautan. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Yang ujung sini adalah peta persebaran perikanan. Jadi gambarnya ini ya, tempat-tempat untuk pengolahan perikanan. Terus yang sebelah tengah, di tengah ini ada mangrove. Mangrove persebarannya ada di yang warna apa? Hijau. Jadi ini ya, wilayah-wilayah yang ada hutan mangrove-nya. Yang sebelah sana? Tambak garam. Kalau yang sini? Terumbu karang. Nah, ini wilayahnya yang banyak sekali terumbu karangnya ya. Terus yang terakhir adalah budidaya laut. Ada ikan, moluska, udang, dan juga rumput laut. Jadi ini merupakan potensi-potensi dari laut. Nah, sekarang silahkan amati video yang saya putar. Nanti silahkan dicatat. Apa sih yang ada, permasalahan apa yang ada dari video ini? Bisa kita mulai ya? Oke, silahkan diamati. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia.
Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem laut, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk besok yang akan menjelang. Oke, dari video yang saya tampilkan tadi, silahkan didiskusikan dengan teman sebangku informasi apa yang terjadi dengan
kelautan kita. Silakan. Waktunya 1 menit, saya akan bertanya acak. Oke, sudah ya? Silakan, sebelum saya tunjuk, adakah yang ingin berpendapat tentang video dari sumber daya laut yang sudah saya tampilkan? Silakan angkat tangan. Silakan. Kathleen, ya, silakan Kathleen, mau berpendapat apa dari video yang sudah ditampilkan tadi? Indonesia banyak memiliki biota laut yang bermacam-macam. Mempunyai 5,8 juta kilometer persegi luas perairan laut Indonesia. Terus apalagi yang sampai tangkap tadi dari video? Memiliki 3.000 spesies ikan, 1.400 spesies terumbu karang. Ya, terus apalagi? Sudah cukup? Cukup. Selanjutnya siapa yang mau berpendapat? Bella, silakan. Sekarang ada pengancaman. Ada ancaman, terus Pengancaman karena adanya penangkapan ikan yang terlalu banyak dan penangkapan ilegal dan adanya sampah yang banyak di lautan dan mengganggu kehidupan laut dan ekosistem yang ada di dalam laut tersebut. Karena sampah yang masuk ke dalam laut umumnya adalah plastik. Umumnya plastik bisa terurai yaitu 400 tahun dan jika tidak ditanggapi dengan baik maka akan menjadikan kehancuran bagi laut kita. oke, terima kasih Bella. Tadi kalau Kathleen tadi menjelaskan tentang potensi laut itu apa saja, kalau Bella menjelaskan tentang ancaman terhadap sumber daya laut potensinya. Nah, adakah yang mau memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Kathleen dan Bella atau menambahkan? Silakan angkat tangan. Silakan. Kelompoknya Rivaldo mungkin? Bagaimana? Terumbu karang adalah sebagai tempat hidup makhluk laut ikan-ikan di laut. Ikan di laut. Terus bagaimana kondisi terumbu karang dari video yang ditampilkan tadi, Rivaldo? Karena banyaknya sampah, jadi terumbu karang menjadi tercemar. Cemar. Terus mengalami apa? Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh sampah. Nah, jadi video tadi benar sudah menjelaskan tentang potensi laut yang bisa kita ambil. Kemudian saat ini sedang terjadi ancamannya. Jadi kondisi laut kita itu sudah mulai mengalami kerusakan. Nah, berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, bahwa luas perairan Indonesia itu kan ada 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di sini luas terumbu karang ada 5,3% itu kondisinya sangat baik, 27,18% itu kondisinya baik, 37,2% cukup baik, dan 30,45% ini keadaannya kurang baik. Dari persentase ini menjelaskan bahwa ternyata
kondisi terumbu karang yang kurang baik dibandingkan kondisi yang baik itu hampir sama ya ini ya. Cukup baiknya 37%, sedangkan kurang baiknya 30,40%. Ada apa dengan terumbu karang kita? Nah, itu nanti yang akan sampai bahas dengan kelompoknya. Nah, kemudian sumber daya ikan ya, ada 37% dari spesies ikan di dunia. Nah, coba kita bandingkan dua gambar ini. Di situ ada gambar apa? Terumbu karang yang masih baik. Kalau yang ini rusak. Kira-kira faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang ini disebabkan karena apa tadi? Sampah plastik. Selain itu? Aktivitas manusia. Pembuangan limbah ke dalam laut. Nah, ini salah satu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang. Nah, coba sekarang kita lihat video tentang rusaknya terumbu karang di Raja Ampat. Keanekaragaman hayati Laut Raja Ampat dinilai terlengkap di dunia. Dari 600 jenis karang dunia, 75%-nya berada di perairan ini. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska, dan 537 jenis hewan karang. Kekayaan Laut Raja Ampat sekaligus membuat Raja Ampat memiliki tingkat ancaman yang juga tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai laporan kerusakan terumbu karang. Mulai dari aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hingga dugaan kesalahan navigasi kapal-kapal yang masuk ke kawasan perairan Raja Ampat. Dampak yang ditimbulkan juga beragam. Yang terbaru dan dianggap paling buruk adalah tragedi kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky yang mengakibatkan rusaknya kawasan terumbu karang seluas puluhan ribu meter persegi. Tepat di titik ini merupakan kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal MV Caledonian Sky. Kita akan turun ke bawah dan akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi di bawah di kedalaman 5 hingga 7 meter. Bisa dilihat bagaimana kondisi terumbu karang. Menyelam di area perairan Selat Dampir ini guna melihat lebih luas dampak kerusakan. Meski tergolong perairan dangkal, saya harus menaklukkan arus yang cukup kuat. Seorang penyelam berpengalaman ikut mendampingi dan membantu saya agar tidak hanya terbawa arus. Kawasan perairan ini dikenal sebagai kawasan crossover reef yang berarti lokasi pertemuan arus. Kondisi inilah yang menyulitkan untuk menyelam dengan leluasa. Saya sampai di kedalaman 7 meter. Dari sini saya bisa melihat dengan jelas terumbu karang yang terdampak dari kejadian kandasnya kapal Caledonian Sky. Kondisinya sangat memprihatinkan. Oke, itu tadi videonya menjelaskan tentang kerusakan terumbu karang yang ada di Raja Ampat disebabkan karena faktor tadi kerusakan kapal ya tadi ya. Nah, itu merupakan salah satu faktor saja. Nanti faktor apa lagi yang selain karena yang disebutkan di video tadi, nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok. Sekarang coba amati ini. Ini juga salah satu contoh kerusakan laut. Akibat apa ini? Sampah. Berdampak apa? Hah? Banyaknya penyu yang mati. Ini di daerah Bajul Mati, dekat dengan tempat tinggal kita. Ternyata nggak jauh-jauh, di dekat kita pun ternyata kondisi lautnya itu juga sedang mengalami ancaman, terutama disebabkan karena sampah. Nah, coba lagi perhatikan ini.
Bagaimana kondisi perikanan kita kalau menggunakan model penangkapan yang seperti ini? Kira-kira apa yang terjadi? Rusaknya ekosistem yang ada di laut. Nah, selain itu nanti juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, oke. Nah, dari contoh-contoh video, gambar yang saya sampaikan di awal tadi, itu merupakan contoh dari ancaman terhadap potensi sumber daya laut. Selain terumbu karang, ikan, itu masih ada banyak lagi. Ada hutan mangrove, wisata bahari, minyak bumi, dan ini nantilah yang akan sampean diskusikan dengan kelompok. Silahkan nanti didiskusikan, sampean mau mengangkat potensi apa, terjadi kerusakan apa, faktornya apa, solusinya apa, nanti silahkan didiskusikan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita ke kelompok, mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat dulu? Sudah cukup? Oh, Bella, silakan. Kalau seumpama kelompok saya, Ya. soal terumbu karang gitu ya. Terus berarti kan ada faktor penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang. Terus hal yang harus diatasi karena terumbu karang itu sudah rusak, caranya supaya terumbu karang bisa Kembali lagi gimana? Oh, iya, nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti sampean akan saya berikan LKPD, di situ ada panduan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Salah satunya pertanyaan Bila tadi tentang solusi. Gitu ya, Bel? Ada lagi? Sudah cukup? Oke. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk sintak yang kedua, yaitu sampean harus membentuk kelompok. Di sini nanti saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada yang beranggotakan 6 dan ada yang 5. Karena jumlahnya ada 29 anak ya. Nah, kelompoknya silahkan diperhatikan. Ada kelompok 1. Anggotanya ini 2, 3, dan 4. Silahkan diamati anggotanya. Yang enggak ada di sini berarti masuk ke kelompok 5. Ada Dimas Angga, Fauzan, Ayu, Khairina, sama Rahma, kelompok 5. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. 5 enaknya di depan apa belakang? Oh, di sana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ada yang nggak masuk, nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti waktu pengumpulan data silakan diajak ya. Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, kelompok 3 agak ke depan aja ya, biar nah di situ biar dipakai kelompok 5. Agak sini dulu. Nah, agak sini. Agak maju aja. Mungkin bangkunya bisa dibalik. Nah. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya semuanya. Nah, setelah sampai berkumpul silakan didiskusikan. Bagaimana kelompok 5? Sudah? Fauzan? Sudah? Oke. Jadi setelah sampai berkumpul dengan kelompoknya, silahkan didiskusikan potensi sumber daya kelautan apa yang akan sampean angkat. Masalah apa dari sumber daya kelautan yang ingin sampean bahas dengan kelompoknya.
Oke, di sini ada LKPD. Dalam LKPD ini sudah ada petunjuk dan panduannya. Untuk bahan pengumpulan datanya, sampean bisa menggunakan berbagai macam literatur dari Google Drive yang sudah saya share, kemudian dari buku paket, dari internet, silahkan. Kalau nanti sampean membutuhkan data sekunder, data primer, berarti sampean harus melakukan wawancara. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, silakan berdiskusi. Ini Anggun. Ya, kelompok 5, transportasi laut. Nah, di sini kan ada petunjuknya. Sampean berarti nanti ditentukan dulu rumusan masalahnya, ya. Ini kan sebenarnya potensi kelautan, ini yang harus sampean selesaikan. Permasalahannya apa, dampaknya terjadinya itu apa, solusinya apa. Nah, terus langkah yang berikutnya sampean harus merumuskan masalah. Misalkan untuk keberadaan laut terhadap tingkat transportasi laut di wilayah mana. Jadi rumusan masalah itu harus terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada variabel yang dijadikan rumusan masalah. Seperti itu, ya. Setelah rumusan masalah jadi, langkah selanjutnya adalah sambil mencari analisis potensi sebaran sumber daya kelautan. Kelautannya potensinya apa, wilayah persebarannya di mana. Kemudian di sini sampean mencari tentang faktor penyebab kerusakannya, terus kemudian di sini solusi kesimpulan. Ya. Oke, bagaimana kelompok sini? Sudah menentukan masalah? Masalahnya apa? Oh, Pantai Jolo Sutro. Tadi temanya potensi wisata bahari di Pantai Jolo Sutro. Oh, yang dekat sini. Oke, silakan LKPD-nya ya. Kelompoknya Anggun. Bahasa apa, Anggun? Perikanan. Oke. Silakan didiskusikan. Kemudian di sini di LKPD-nya sudah ada petunjuknya ya. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kelompoknya Rivaldo, bagaimana? Di sini mau bahas apa? Oh, masih membagi ikan mangrove. Kelompoknya Bella tentang terumbu karang. Membahas tentang terumbu karang. Sudah dibagi bagian-bagiannya? Ini mau dibagi. Oh, mau dibagi. Oke, silakan. Tak apa-apa, silakan. Mana? Boleh, silahkan dilepas, nggak apa-apa. Bagaimana? Bu tetap minyak bumi saja tidak. Oh gitu, ya terserah. Jadi ambil aja permasalahan yang menurut kelompok kalian itu mudah untuk diselesaikan. Ya sampean ini dulu dong. Kayak ini kan petunjuk saja. Jadi dari LKPD ini sampean nanti mencari persebaran. Persebaran itu ada di yang ini. Kan? Terus permasalahan yang timbul kan ini yang sampean tuangkan dalam rumusan masalah. Kan? Nah,
Terus dampaknya ada di tadi yang nomor 2 kayaknya kalau nggak salah. Nah ini 2. Di sini kan ada penyebab dan dampak. Nih. Terus yang terakhir solusinya ada di channel KPD. Nah, untuk pertama kalinya sampean harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Jadi ditentukan rumusan masalahnya itu seperti apa. Tadi bahasnya kan tentang perikanan. Nah, misalkan bagaimana pengaruh kerusakan perikanan terhadap potensi ikan di Sendang Biru contohnya gitu. Jadi ada pengaruh apa terhadap apa. Jadi, rumusan masalah harus ditulis terlebih dahulu. Itu ya. Mungkin bisa dibagi ya nanti apa yang mencari apa gitu. Jadi saling bantu untuk pengumpulan data. Jadi nanti sampean tentukan dulu data nanti yang sampean butuhkan itu data apa saja. Misalkan sampean butuh data primer, berarti kan data yang diperoleh secara langsung. Berarti sampean harus mencari di lapangan dengan cara wawancara. Terus sampean juga butuh literasi dari berbagai macam sumber, misalkan dari penelitian terdahulu atau dari perpustakaan, dari buku. Berarti itu kan datanya sampean juga data sekunder. Nah, itu juga ditentukan. Nanti siapa yang bertugas mencari data primer, siapa yang bertugas mencari data sekunder. Ya. Bagian apa? Nah, ini mengerjakannya yang ini dulu, no. Rumusan masalahnya sampean apa? Nomor 1 tadi mana? Nah, pertama sampean harus merumuskan masalah dulu. Tadi di sini membahas apa? Apa? Hutan mangrove misalkan. Pengaruh hutan mangrove terhadap tingkat abrasi pantai Modangan. Jadi pengaruh apa terhadap apa. Jadi harus ada variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sampean untuk menjawab LKPD yang ini ya, silahkan nanti didiskusikan data apa yang sampean butuh. Butuh data primer apa tidak, butuh data sekunder apa tidak, atau sampean hanya menggunakan data sekunder saja. Kalau sampean butuh data primer, berarti sampean harus melakukan wawancara. Nah, wawancara kepada siapa? Misalkan sampean berkunjung ke pantai yang ada mangrove-nya, sampean wawancarai pengelolanya gitu. Kalau sekunder, sampean bisa mengambil dari berbagai macam literatur, bisa penelitian-penelitian, artikel, BPS itu juga boleh. Ada yang ditanyakan lagi? Yang apa? Oh, yang ini yang dikerjakan yang ini aja. Ya, yang ini. Itu ya, bagaimana kelompoknya Bella? Rumusan masalahnya gimana? Ini berarti penjelasan terumbu karang. Terumbu karang itu apa? Sampai jelaskan di sini. Terus wilayah persebaran di Indonesia terumbu karang itu ada di mana saja? Misalkan laut, ini kan sebenarnya di laut Indo-Pasifik dan Atlantik loh. Dan berarti itu disebutkan daerahnya yang laut-lautnya yang di daerah Indo-Pasifik gitu loh. Ya, tapi yang ya sampean sebutkan laut apa gitu. Bunaken misalkan itu kan ada toh. Daerahnya laut Bunaken atau pokok cari yang di Indonesia. Tuh. Tapi sebelumnya sampean harus menentukan ini dulu, rumusan masalahmu itu apa, ditulis dulu di sini. Misalkan pengaruh kerusakan terumbu karang terhadap apa gitu. Di wilayah mana itu juga harus jelas. Misalkan sampean ambil satu laut, di laut mana potensi terumbu karang di laut mana gitu boleh.
Jadi tergantung masalah yang sampean ambil. Ini penjelasan tentang permasalahan terumbu karang daerah mana dulu yang dijelaskan. Nah, Setelah itu rumusan masalahnya di sini dulu. Pengaruh apa terhadap apa? Tuh. Terus penjelasannya di sini. Terumbu karangnya, wilayah persebarannya di sini. Nah, sampean mengambil apa tadi? Permasalahan saya apa? Wisata bahari. Berarti sampean di sini menjelaskan wisata bahari yang sampean angkat itu di daerah mana? Misalkan wisata bahari ke lautan, atau sampean di sini menjelaskan secara umum dulu wisata bahari itu apa? Ada di mana saja wisata bahari di Indonesia? Nah, sampean kan mengambil wisata bahari di Pantai Jala Sutro, berarti kan salah satu yang sampean jabarkan di sini. Belum. Kalau yang ini penjelasannya, wisata bahari itu artinya apa? Sampean jelas. Kayak deskripsinya loh. Nah, yang ini khusus wilayah persebarannya di Indonesia itu yang ada wisata bahari itu di mana saja? Sebutkan beberapa saja dari wilayah Indonesia. Salah satunya yang sampean wilayah yang sampean angkat itu ya. Gimana? Nggak apa-apa. Yang penting ini ada data yang sampean cari. Nah, terus ada yang cari data di BPS bagaimana hasil tangkapan atau tangkapan ikan tuna di Sendang Biru dalam angka atau gimana. Jadi tabel dari tahun ini misalkan kok menurun. Nah, di situ nggak apa-apa. Di yang orientasi tadi nomor 2. Nah, di sini nggak apa-apa, dijelaskan di bawahnya sini nggak apa-apa. Nanti kan tabel-tabelnya itu dituangkan ke infografis nanti.
Silakan Bun. Boleh, silakan. Pokoknya aja merah ya. Nggak apa-apa. Berarti rumusan salah saman itu berarti pengaruh pengelolaan yang salah terhadap biota laut gitu, nggak apa-apa. Malah masuk itu nanti. Berarti ambilnya pada proses pengelolaannya, pengambilannya. Dan cari lagi. Bagaimana? Sudah nyampe tahap apa? Masih rumusan masalah. Sudah dibagi? Oke. Ini kok hilang? Bagaimana? Sudah ketemu datanya? Masih mencari. Nanti dibagi ya. Kelanjutan pencarian datanya. Gimana? Rumusan masalahnya mana? Jadinya ambil di daerah mana itu? Raja Ampat. Oh, kerusakan terumbu karang di Raja Ampat. Berarti nanti sumber datanya sampean sekunder semua ya, karena dari literatur. Oke. Udah ketemu Gun? Datanya nanti data primer sekunder apa sekunder saja? Sekunder saja, nggak apa-apa. Yang penting nanti di pengumpulan data sampai jelaskan datanya itu data sekunder.
Baik anak-anak, karena waktu diskusinya sudah selesai, ya, silahkan sampean kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Jadi pengumpulan datanya silahkan dilanjutkan di luar pembelajaran. Jadi sampean bisa diskusikan setelah pembelajaran atau di luar jam geografi. Itu ya. Oke, silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. LKPD-nya ya dijadikan satu di bawah salah satu. Kita tutup dulu. Oke. Silakan dikembalikan kursinya, ditata yang rapi. Itu kursinya siapa, Kristano? Oh, 3 toh. Oke, itu bangkunya siapa itu dikembalikan? Ki Adi Dharma dikembalikan ke sana. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama dulu apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Oke, silakan Melinda. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia sangat beragam. Perikanan, minyak bumi, wisata namun pada saat ini kondisi potensi tersebut sedang tidak baik-baik saja karena banyak kerusakan yang terjadi di laut dan itu disebabkan oleh manusia dan nantinya yang akan merasakan dampak dari kerusakan tersebut adalah manusia itu sendiri. Oke, menurutnya Melinda tadi menyimpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini kita bisa mengetahui berbagai macam potensi dari laut, namun pada saat ini potensi laut sedang tidak baik-baik saja yang disebabkan karena ulah manusia, menurutnya Melinda. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Rivaldo, silahkan. Yang kedua, adanya kerusakan ekosistem laut tersebut kemudian menyebabkan kecenderungan menurunnya hasil tangkapan ikan. Akibatnya mereka akan semakin merugi. Jika mereka terus merugi, maka mereka akan mengalami kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya, baik. Rivaldo menyimpulkan bahwa berpengaruh terhadap perikanan ya, hasil tangkapan nelayan. Menurutnya Rivaldo seperti itu. Jadi kalau terus-terusan penangkapan ikan secara ilegal, secara berlebihan, dengan cara yang tidak baik, itu nanti akan mempengaruhi penghasilan dari nelayan yang akhirnya nanti bisa menimbulkan kemiskinan. Mungkin satu lagi siapa? Saya, Bu. Anggun, silakan. Jadi menjaga ekosistem laut adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh semua kalangan karena lautan menyediakan sebagian besar lingkungan pendukung kehidupan di planet ini. Laut menampung sebagian besar keanekaragaman hayati, memainkan peran utama dalam regulasi iklim, menopang ekonomi yang dinamis dan berkontribusi pada ketahanan pangan di seluruh dunia. Oke, terima kasih atas kesimpulannya dari Melinda, kemudian Rivaldo, Anggun. Nah, oke, sebelum kita akhiri
di sini ada gambar tentang terumbu potensi laut ya. Jadi ternyata potensi laut itu memberikan bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya yang terakhir adalah bisa apa ini? Ya, menjaga ketahanan pangan. Jadi salah satu sumber bahan pangan kita ada di laut. Kemudian menjaga garis pantai itu mungkin manfaat dari mangrove ya, kemudian dan juga manfaat ekonomi. Jadi kita tadi sudah belajar tentang berbagai macam potensi dan ancamannya yang sudah sampean diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk pengumpulan datanya silahkan dilanjutkan setelah pembelajaran ini atau di luar jam geografi. Nanti ada waktu, silahkan dimanfaatkan untuk pengumpulan datanya. Misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya di kantor atau melalui WA. Nanti silakan dipertanyakan kesulitan apa yang sampean alami, biar nanti kita menemukan solusinya bersama-sama. Itu ya. Oke. Nah, saya mau minta pendapatnya dari kalian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Bel? Pembelajaran kita hari ini? Ngantuk, apa menyenangkan atau seru? Bagaimana menurut Bella? Sangat-sangat menyenangkan dan banyak hal baru yang saya baru tahu. Oh begitu, banyak hal baru yang muncul. Nah, oke. Satu lagi dari pihak laki-laki kayak mantenan aja ya. Ayo silakan Adimsa, menurut Adimsa pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan, nggak ngantuk ya? Nah, nggak ngantuk yang biasanya kita ceramah kemudian ada yang tertidur pulas dengan mimpi indahnya, sekarang semua malah bergerak dan mikir, gitu ya? Oke, nah saya kira pembelajaran kita cukup sekian, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya Samen sudah membawa data yang siap kita sajikan dalam infografis yang akan kita buat. Gitu ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Rivaldo silakan dipimpin doanya untuk penutup. Setelah pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.